Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya bisa berjumpa kembali dengan saya Pegel Fauzer dan juga Ali Rizky. tentunya dalam program kesayangan kita yaitu adalah Bisul, Bincang Islami Sambil sambil sulap. Nah teman-teman semuanya, semoga teman-teman semua diberikan umur yang panjang, sehat selalu dan dimudahkan dalam rezeki dan juga dalam cita-cita atau urusan-urusan masing-masing teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa teman-teman terus bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik juga tombol lonceng ya supaya mendapatkan notifikasi dari YouTube ketika kita mengupload video atau episode yang terbaru. Nah ini nih dia adalah tema yang sangat luar biasa karena mungkin banyak dibutuhkan juga oleh teman-teman. Termasuk kita juga ya. Termasuk kita. Karena memang ini adalah yang agak sulit nih, sulit diterapkan. Gampang tahu tapi sulit diamalkan. Nah ini nih gitu kan. Ini harus Apalagi di bulan Ramadan ini ya. apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya. Ini harus benar diterapkan banget gitu kan. Susah diucapkan gampang tapi diterapkannya susah gitu kan. Itu adalah tentang bersabar gitu. Nah ini teman-teman juga pasti banyak yang pengen tahu tentang ini gimana sih caranya, bagaimana cara kita untuk melakukan sabar dalam diri kita. Oke, gimana? Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ya jadi untuk bersabar ini perlu pengolahan diri yang memang perjuangannya harus gigih sekali teman-teman. Karena tidak hanya disampaikan dengan kata-kata, tidak bisa. Karena yang bisa bersabar itu diri kita gitu. Jadi tips terjitu biasanya saya bilang seperti ini, tips terjitu itu ada pada di teman-teman masing-masing karena pertolongan Allah gitu. Jadi jangan lupa minta kepada Allah biar bisa bersabar gitu kan. Karena hati kita ini perlu diolah dengan baik, berlatih setiap hari gitu karena ujiannya yang bermujahadah hati itu setiap hari gitu kan, ujiannya setiap hari. Dan ketika memulai atau ketika kita mulai mengotori hati pasti ada ujiannya gitu kan. Itu menguji kepada ranah sabar, emosi, nafsu dan lain sebagainya. Jadi hati-hati untuk orang yang sudah mulai memasuki ranah bermujahadah hati gitu ya, termasuk ya kita semua gitu, teman-teman pun ujiannya setiap hari dan ketika kita mengotori hati. Nah gitu kan. Jadi itulah hati-hati, harus kita bermujahadah sungguh-sungguh karena asobru diaun gitu kan. Sabar itu seperti cahaya matahari gitu yang panas gitu kan. Bergolak hati ini gitu kan, menahan nafsu, menahan lain sebagainya. Itu sabar itu kan emosi gitu kan. Nah tentang sabar ini teman-teman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walana buluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Nah jadi Allah itu sudah menguji kita, akan menguji kita dengan rasa takut, harta yang pas-pasan atau kurang bahkan gitu kan, dan rasa lapar, kekurangan makanan gitu kan, buah-buahan kurang juga mungkin dengan musim kemarau dan lain sebagainya. Allah uji kita dengan berbagai macam ujian gitu kan. Tapi dalam surat itu kan dijelaskan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Karena apa? Ketika kita sudah bisa melewati ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada balasan dari Allah. Apa itu? Nah nanti itu di pembahasan lain lagi nih, bisa kita Itu kalau boleh tahu deh, itu dari Al-Quran petikan atau dari Al-Quran ayat berapa atau surat apa? dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 55. 155. Dan di selanjutnya adalah ayat selanjutnya 156, berarti kan alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi ketika kita mendapatkan musibah bukan karena ada yang meninggal aja, itu kan musibah juga, tapi musibah misalnya kita kecelakaan, tersandung besi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita dianjurkan untuk berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Segala sesuatu itu kembali kepada Allah gitu kan. Jadi itulah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sabar, dan masih banyak sebagai ayat-ayat lainnya teman-teman, tetapi kami hanya ingin
sharing lah ya tentang hal sering itu ini ya. sering tentang hal ini gitu. Oke, itu teman-teman bisa dicek ya, barangkali teman-teman mau cek dan mau apa namanya pembacaan ya, Al-Quran ya gitu di Murojaah juga. misalnya di Prasapi gitu bisa langsung dicek ya teman-teman Mungkin ya. penyampaian saya kurang Ya kita kurang sama-sama benar sharing ya, lah iya. ibaratnya gitu ya. Oke, itu mungkin teman-teman. Jadi memang pada dasarnya ya tadi sesuai tips gitu dari Kiki ya, dari yang sekarang kemarin juga bahwa memang kembali lagi pada diri kita sendiri ya deh. Gitu. Jadi yang mengolah diri kita sendiri tinggal minta kepada Allah gitu kan, bagaimana pertolongan dan jalannya gitu. Ibaratnya mesinnya di kita nih gitu kan, yang menggerakkan nih ada manusia. Nah ini kan pasti mesin, kalau beda halnya kalau kita bukan mesin gitu kan. Ya kita minta kepada Allah yang menggerakkan kita dan sebagainya gitu, supaya diberikan terus petunjuk jalan dan sebagainya gitu ya. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun ya kita sebagai umat muslim cuma satu, bersabar dan tawakal gitu ya. Itulah ini dari sesuai dalam program kita nih, yaitu Pisul Bincang Islami sambil sulap. Ini sesuai ada sulap nih. Nah ini apa ya, punya alat pemotong. Wah, sebenarnya ini bisa dipakai buat potong wortel, motong buncis. Waduh. Jadi biar nggak repot dipotongnya nih, jadi tinggal masukin kali grep gitu. Ini bisa dimasukin. Potong mantan bisa kan ya? Potong mantan bisa. Gitu. Kasihan nih mantannya. Biarin aja lah. Nah ini kita akan coba teman-teman ketajamannya ya. Jadi kita coba, ini ada kertas nih. Ada kertas. Kalau kita akan coba lilit kayak gini kan. Kalau dililit kayak gini jadi semakin kuat ya kalau kertas ya. Padat ya. Potong dulu. Nah ini kan udah semakin kuat ya, jadi padat, jadi makin padat ya teman-teman, tuh bisa dilihat ya, dia makin padat. Nah ini kita akan coba nih masukin ke sini teman-teman. Harusnya pakai wortel ya, karena Harusnya. tadi udah kita makan. Tapi udah kita makan wortel jadi insop, jadinya habis. Nah ini kita akan coba potong teman-teman, membuktikan ketajamannya dari alat ini. Kita takutnya oh itu mah bohongan. Kita membuktikan bahwa ini bener tajam gitu. Kita akan coba, soalnya kalau pakai tangan mah bahaya. Gitu. Itu mah nanti teman-teman. Siap ya, 1, 2. Nah teman-teman, tuh terbukti ya, deh terbelah menjadi 2. Nah ini tuh Putus ya. putus seperti hubungan kita yang dulu dengan si Maaf, dia. kita sedang agak bucin sedikit ya. Astagfirullah. Kita nah ini sudah kayak gini teman-teman ya. Berarti bisa dibayangkan kalau kena tangan itu kayak gimana. Ini kertas nih, ini tebel nih, tuh tebel teman-teman. Ini sampai gini. Nah ini kita akan coba gimana ya ketika tangan dimasukin ke gas gitu. Nah ini harus dekikin ya, karena nggak mungkin kalau pesulap yang praktekin, nah itu mah tangan pesulapnya. Nah ini teman-teman, dekikin harus dicoba ya. Siap ya, dekikin ya. Begitu aja, gampang. Mau? Nah, Coba ya. Sini harus, aduh jangan tegang, sini masukin. Nah masukin, dia bisa sini. Siap-siap ya teman-teman. Ini bahaya kalau salon kena darah nih nanti. Ini teh kalau nggak salah teh nggak tahu ini berhasil atau enggak nih. jadi gini. Tadi soalnya udah ikhlas belum? Yang penting sabar. Kan tadi juga harus ikhlas, ya. Harus sabar. Ini ujian. Buat ini ujian hadirin. Ini ujian ya, gitu. Jadi sabar nggak? Ujian itu biasanya setelah kita menyampaikan langsung diuji sama Allah. Iya, harus ini diuji. ujiannya Nah, betul-betul ya. ini diuji. Jadi harus sabar. Jadi sabar kan? Insya Allah. Sabar ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalau kita tadi sesuai bincang Islami kita, kalau sabar pasti ada jalan keluar. Ini Kiki nggak bisa keluar, soalnya di atas tinggal didorong, tangan Kiki pegang-pegang nih. Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta Ah, pertolongan. sabar ya kan. Insya Allah akan ada jalan keluar. 1, 2, 3. Allah Akbar. Nah, nggak ada di-cut ya kameranya ya, tanpa cut teman-teman videonya. Pertolongan Allah ini. Nah, Kalau tapi badan- sesuai bilang kan, ketika sudah ada ujian, ketika bersabar akan ada jalan keluar. Bisa keluar tangannya. Ya, luar biasa. Jadi sedikit menambahkan boleh. ingat ayat Al-Quran gitu kan. Masih surat Al-Baqarah. Apa tuh? Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi sekepepet-pepetnya kita dalam kondisi apapun teman-teman tetap meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Nah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang yang bersabar. Kenapa sabar ini disandingkan dengan sholat gitu kan? Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat gitu kan? Karena di dalam sholat ini kita pun harus sabar gitu kan, harus
khusyuk gitu kan. Dan sabar pun tidak lepas dari doa gitu kan, dari doa. Jadi minta pertolongan tadi kan juga minta pertolongan kepada Allah kalau ini gagal nih sulap gitu kan. Tapi kan juga takut kalau gagal nanti. Nah ini keberhasilan sulap ini bukan karena apa gak jago sulap gitu kan, bukan, tapi Allah melancarkan acaranya gitu. Melancarkan sulapnya. Banyak teman-teman lo di YouTube Sulap yang gagal. Ini juga benar kalau gagal mah ini bahaya teman-teman. Nasibnya bisa kayak kertas tadi gitu ya, Bisa benar-benar gitu. Alhamdulillah karena Allah memberikan, karena kita sabar semuanya, Allah memberikan pertolongan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Alhamdulillah. Ya itulah teman-teman. Kelihatan teman-teman buka gembira aja ya. Hikmahnya gitu. Lancar soalnya. Nggak putus ya kalau sebelum finale. Oke, mungkin kita ada rezeki ya. Alhamdulillah, dan ini kita masih di bulan Ramadan ya. Semoga kita terus tetap semangat ya teman-teman semuanya, semangat sampai nanti kita bertemu dengan Idul Fitri ya. Insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita sama-sama doakan ya, doakan juga saya, doakan juga dari Kiki, kita juga sama-sama doakan teman-teman semuanya. Nah itu dia teman-teman perjumpaan kita di episode kali ini tentang bersabar. Dan buat teman-teman semua mungkin adalah akhir perjumpaan kita pada episode kali ini, dan kita akan insya Allah berjumpa di episode berikutnya. Insyaallah. Dan saya Pegah Fauzan dan juga Ali Rizki. mau undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan juga kesalahannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.